Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu, selamat pagi. Pagi, Gimana Bu. nih paginya? Kan nih pelajaran pertama ya hari ini. Sehat nggak semuanya? Segar nggak? Apa baru bangun tidur atau gimana nih? Alifah baru bangun, Bu. Oh, baru bangun ya. Apa dah? Semangat ya. Kita mulai hari ini dengan semangat. Belajar dengan semangat. Bentar ya. Sekarang kita bakal masuk pembelajaran nih. Tapi Ibu bakal absen. Tapi Bu lihat semuanya udah hadir ya. Alhamdulillah udah hadir semua. Udah, konten juga udah pada semua. Jadi Ibu screenshot dulu ya untuk absen awal ya. Coba semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke. Dah. Selanjutnya kita bakalan ngebahas nih materi hari ini. Udah pada nonton videonya nggak? Yang udah Ibu share? Bu, belum nonton. Kan tadi Kenapa? telat bangun, Bu. Oh, Ibu telat banget ya ngirim videonya? Atau harus dipercepat gitu? Menurut kalian kapan gitu Ibu harus ngirim video pembelajarannya nih? Biar kalian sempat nonton dan nggak telat. Ada usulan? Tadi itu gimana, Bu? Ini ada nih yang nggak bisa nonton karena nonton videonya tuh terlambat karena Ibu terlambat nih ngirim videonya. Bukan sih? Ibu nge-share emang sengaja gitu 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi 15 menit nanti kalian bisa belajar. Tapi kalau telat, mendingnya Ibu share-nya tuh kapan? Malamnya kah, kemarinnya kah, atau kapan? Oh, menurut saya mending Hamin satunya sih, Bu, biar bisa belajar dulu. Oh, boleh. Jadi minggu depan kalau ada video pembelajaran lagi, Ibu bakalan nge-share-nya di Hamin satunya. Dan ini apa? Jadi kan Alifa belum nonton. Yang udah nonton dulu, yang udah nonton video pembelajarannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ibu, saya mau bertanya, Ya. Di dalam video itu kan Ibu tadi bilang kalau kita itu bakal bukan bagian alur. Nah, itu gimana, Bu? Bagian alur, bentar ya. Aku kasih contoh ya, bentar. Jadi ini kayak alur dari aplikasi atau produk multimedia yang bakal kalian buat gitu. Pokoknya kan nanti di pembelajaran ini ya, di pembelajaran produk multimedia ini, Ibu lebih menekankan buat kalian cari ide untuk membuat aplikasi lebih ke produk multimedia interaktif. Kan ada multimedia linear sama interaktif. Jadi Ibu lebih di sini kita bakal ngebuat ide sih, masih ide tentang multimedia interaktifnya sendiri. Nah, kalau Ibu yang kemarin itu, ini contoh dari Ibu, gini bagannya, jadi udah dia login, sign up, masuk ke home. Di home-nya kalau dia membaca video pembelajaran, dia tinggal masuk menu video pembelajaran, ada juga menu evaluasi, ada menu tentang aplikasinya, ada menu profil dari pembuatnya, di situ pembuatnya Ibu sama teman. Terus ada logout, jadi kalau misalnya mau keluar. Nah, terus ada juga pilih di video pembelajaran ada pilih materi gitu juga di evaluasinya gitu. Nah, yang Ibu buat ini bentuknya tuh sesuai yang kalian belajar ya kan. Kalau multimedia interaktif itu kan ada dua, ada non-linear sama lagi hierarkal. Nah, Ibu buatnya itu non-linear, jadi orang bisa milih apa aja gitu, mau mulai dari mana gitu. Belajarnya dari bab yang 1 atau bab kedua, ketiga itu terserah gitu. Udah ngerti nggak? Oke, ada nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, biar Ibu nanya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang nanya, jadi Ibu yang nanya. Jangan stop share screen dulu ya. Nah, Ibu bakal tanya ke yang ini dulu ya, yang apa? Yang udah nonton video pertama nih. Jadi, pertanyaan pertama, Bu kasih nih untuk Rahmani. Bisa nggak jelasin multimedia interaktif itu apa? Menurut Rahma, multimedia interaktif itu adalah integrasi digital antara teks, grafik, animasi, audio,
terus gambar tak bergerak atau still image, dan bergerak atau biasa disebut dengan motion video. Nah, di mana ini disebutkan disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi tingkat tinggi bagi pemakai individu dan aplikasi multimedia. Misalnya game, multimedia pembelajaran, terus ada website. Nah, untuk ciri-cirinya ini bersifat non-linear karena ada unsur interaktif di dalamnya. Penggunanya menentukan apa, kapan, dan bagaimana konten ditampilkan. Gitu, Bu. Ya, benar banget nih, Rahma. Jadi, multimedia interaktif itu dia bentuknya interaktif. Jadi, pengguna dan si produknya itu pengguna itu bisa interaktif menggunakan produknya gitu. Jadi, dia bisa ngontrol semuanya gitu. Dia mau milih ini atau ini. Dia mau buka yang ini, kayak yang tadi yang aplikasi buat itu. Jadi, mereka bisa terserah nih mau mendahulu yang mana gitu. Nah, selanjutnya nih ya kita masuk ke Kavi nih. Kavi, coba bisa nggak jelasin dari multimedia linear sama ciri-cirinya, coba sebutin. Jadi multimedia linear itu menurut saya itu jadi dimulai dari suatu posisi awal di mana menuju ke posisi akhirnya dengan sedikit ataupun tanpa referensi pemakainya. Untuk ciri-cirinya itu dari multimedia linear yaitu ada sederhana, bersifat logik, dan juga ideal untuk produk yang kecil. Oke, benar banget. Jadi multimedia linear itu kebalikan nih dari si multimedia interaktif kan. Jadi dia tuh linear kayak lurus ya. Jadi si pengguna itu nggak bisa gitu untuk ngatur gitu kayak kita baca koran kan emang udah ada halamannya gitu, urutannya dan sebahagiannya. Itu contohnya. Oke, pintar banget nih. Udah merhatiin videonya dan baik, Rahma sama Kavi. Selanjutnya nih, karena Alifa kan belum nonton video, tapi kan Alifa udah dengar nih penjelasan teman-teman Alifa. Bisa nggak Alifa nyimpulin gitu perbedaan dari sederhananya perbedaan dari multimedia linear sama interaktif? Jadi kalau yang tadi Alifa dengar pendapat dari Rahma sama Kavi, kalau perbedaannya, kalau linear tidak ada kontrolnya sehingga pengguna mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi udah ada jalurnya, Bu. Sedangkan kalau multimedia interaktif terdapat kontrol oleh pengguna sehingga pengguna memiliki kebebasan dalam mengakses produk multimedia interaktifnya, Bu. Gitu, Bu. Bentar. Oke, benar banget Alifa. Jadi kesimpulan Alifa benar banget. Jadi perbedaannya itu dia. Yang satu bisa dikontrol, yang satu enggak. Itu mudah diingatnya ya. Jadi satu kontrol, satu enggak. Jadi nanti waktu ujian kalian bisa lebih mudah. Karena udah nih udah pada ngerti dan materinya juga nggak banyak. Sorry tadi Ibu lupa ngejelasin gitu ya. Tujuan kita belajar ini apa gitu, gimana proses dalam pembelajaran ini itu gimana. Tujuan dari pembelajaran ini dari kalian paham nih multimedia linear sama interaktif gimana produk multimedia, nantinya kalian tuh tahu gitu mau buat produk multimedia dalam bentuk apa, dan kalian tuh mau buat produk multimedia linear atau produk multimedia yang interaktif dan interaktifnya tuh bagaimana. Nah, dalam pembelajaran ini ya pertama tadi kan kalian udah nonton video ya, tadi juga teman-teman udah ngejelasin gitu apa yang udah kalian dapetin dari video yang pembelajaran. Alifa juga bisa ngejelasin kesimpulan dari penjelasan teman-temannya. Makanya di sini selanjutnya di perkuliahan ini bakal ada yang namanya kerja kelompok. Nanti Ibu bakal ngebagi nih kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompok 1 sampai 3 yang nah nanti kalian tuh bakal ngebuat konsep sih, lebih ke konsep yang dari bagan yang kayak di video tadi kan ada Ibu suruh konsep dari aplikasi multimedia interaktif yang dari awal udah Ibu bilang kalian bakalan ngebuat multimedia interaktif, tapi di sini masih konsep ya. Kira-kira kalian mau buat apa, namanya apa, tujuannya apa, targetnya siapa, dan terakhir nanti ada juga kalian mempresentasikan alurnya gimana. Itu ngerti semuanya? Ibu.
Oke. Ngerti. Kita udah rencanain nih pembelajarannya juga. Semuanya udah ini kita bakal ketemu nanti di pertemuan kedua. Di pertemuan selanjutnya itu kita bakal ngebahas konsep dari setiap kelompok gitu. Kelompoknya juga bakal Ibu bagi di pertemuan selanjutnya. Jadi sama 1 minggu ini kalian bisa gitu mikirin ide yang mau kalian buat itu apa. Nah, Ibu nggak bakal kasih kayak tugas kayak kalian ngebuat PPT-nya nanti di luar pembelajaran nggak. Pokoknya Ibu bakal ngeminimalisir tugas dari kalian. Jadi kita ngebuatnya di kelas, ngebahasnya di kelas. Nah, jadi di luar kelas kalian bisa bebas untuk healing ya, anak zaman sekarang bisa healing kayak itu. Kalau misalnya ya kalian ada kendala-kendala bisa bilang ke Ibu ya. Kalau di pertemuan Ibu misal kalian kayak tadi gitu ada yang telat masuk, ada masalah error, bisa hubungi Ibu, bilang Bu maaf telat, error, atau nanti misalnya ada aliran di tempat kalian bisa juga tuh bilang Bu maaf aliran nggak bisa masuk. Nanti kalian bisa nih nanya ke teman tadi tugasnya apa. Ibu kan juga belajarnya hampir rata-ratanya lebih ke video, dan nanti juga record dari pembelajaran bakal Ibu bagi juga linknya, jadi bakal mudah ke kaliannya ya. Oke, udah selesai semuanya kayaknya udah. Ibu tutup pembelajarannya, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.